ketika bertemu dengan penolakan, kemudian pengabaian, penghinaan, pengkhianatan, ketidakadilan, ini akan menciptakan namanya self-loathing atau kritik terhadap diri yang sangat besar. Nah, kritik terhadap diri yang besar ini biasanya memunculkan rasa bersalah yang cenderung bikin depresi atau menyebabkan ketidakmampuan atau rasa terbebani terhadap seseorang. Nah, inilah yang memicu akhirnya memudahkan kenapa di masa ini orang cenderung mudah sekali yang seharusnya mungkin cemasnya cemas biasa menjadi gangguan cemas, atau sedihnya itu sedih yang pada umumnya menjadi sebuah gangguan depresi. Oleh karena itu, hal yang penting sekali menurut saya yang harus diajarkan kepada anak-anak, kepada pasangan atau siapapun adalah agar kita tidak pernah untuk kemudian menyembunyikan apa yang sedang kita rasakan. Jadi, selalu berikan waktu untuk kemudian kita mengungkapkan ketidakmampuan kita, kelemahan kita, ketidaknyamanan kita, kebingungan kita, kesedihan kita. Ya, ini saya kutipkan dari Viktor Frankl, but there was no need to be ashamed of tears. Jadi nggak perlu malu untuk kemudian meneteskan air mata. Karena setiap tetes air mata itu adalah saksi bahwa seorang manusia memiliki sebuah keberanian terbesar, the greatest of courage, yaitu the courage to suffer, yaitu keberanian untuk menderita. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang berbahagia, hal pertama terkait dengan kesehatan mental keluarga kita yang seharusnya tumbuh pasca pandemi ini adalah kemampuan kita, keluarga kita untuk accept, menerima apapun yang sedang kita rasakan. Jadi rasanya COVID-19 ini membuat sebuah kesadaran tersendiri bahwa memang kita ini lemah, bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Gitu. Accept, menerima bahwa kita ini hamba dan kita ini nggak punya kekuatan apapun. Gitu. Jadi poin penting pertama adalah terbiasa untuk kemudian kita menerima kondisi yang kita alami dan kemudian jangan pernah menghukum ya orang-orang yang mereka memberikan kejujurannya kepada kita. Maksud saya, kita sering banget mengatakan jangan sedih ya, jangan nangis, jangan cemas ya. Padahal dia sedang bercerita, mengungkapkannya kepada kita. Orang akan cenderung berbohong nantinya ketika terbiasa jujur tapi mendapatkan hukuman. Ketika dia mengungkapkan perasaannya, sebenarnya dia berusaha untuk mencari pertolongan. Orang-orang yang berani itu orang-orang yang berani untuk mengungkapkan apa yang dirasakan, karena memendam itu lebih mudah sekali. Nah, yang juga tidak kalah pentingnya adalah supportive system atau dukungan, baik itu dari keluarga maupun komunitas. Ya, pastikan kita adalah keluarga atau komunitas atau sahabat atau teman yang mendukung. Bagaimana cirinya? Yang pertama ada komitmen ya. Dukungan itu butuh komitmen, karena tanpa komitmen maka mungkin kita tidak akan bisa menjalankan apa yang harusnya dilakukan oleh supportive system. Yang kedua adalah perasaan bahwa kita sedang membangun sesuatu. Membangun itu pasti butuh waktu, kadang ada yang salah, kadang ada yang benar. Ini harus dipahami oleh komunitas, keluarga, atau sebuah teman atau sahabat. Yang ketiga adalah responsibility, tanggung jawab. Supportive dukungan itu adalah proses menguatkan, tidak proses menggantikan, sehingga dipahami itu. Dan yang paling penting yang menurut saya harus menjadi poin dalam supportive system itu adalah belief ya, atau rasa percaya, bukan bucin ya, apapun yang dia lakukan kita percaya enggak gitu, tapi lebih kepada kita sadar bahwa orang itu bisa gagal, bisa salah, bisa sakit, bisa melakukan apapun yang mungkin kita tidak suka, tapi orang itu punya kapabilitas untuk memperbaikinya. Ini yang sering tidak ditemukan dalam komunitas kita, seolah-olah ketika orang itu salah, kemudian dia selamanya salah, gitu. Sehingga akhirnya dia merasa teralienasi, terbuang, merasa dirinya tidak ada sense of belonging dari komunitas itu, sehingga akhirnya semakin dia jatuh ke proses depresinya. Dan yang terakhir adalah equality, atau rasa bahwa tidak ada yang satu pun lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Nah, dalam proses menguatkan itu, jangan pernah lakukan ini. Ya, ini yang sering banget kita temui ya, ketika orang sedang mengeluh, lagi isoman, lagi sakit, kita terburu-buru untuk memperbaiki.
memerintah dia, menyarankan atau memberikan diagnosis meskipun kita nggak tahu sebenarnya sakitnya apa, atau mengevaluasi, ya, menghakimi, mengancam. Ini yang lebih sering adalah mengalihkan, mendistraksi, ya. Udah nggak usah dipikir, wong itu cuma pikiran aja kok. Udah dibuang dalam-dalam ini ya. Ini sering banget juga dilakukan. Yang terakhir adalah menginterupsi. Ini belum ngomong udah di stop. Sudah, biar aku yang ngomong. Ya, kamu sakit, dengerin aku. Padahal pada waktu itu dia ingin rilis emosi yang sedang dirasakan. Nah, ini juga sering banget ya kita temukan, terutama untuk mereka yang sedang mengalami sakit, lagi isoman, lagi nggak nyaman, lagi sedih banget. Hati-hati dengan kata-kata kita. Ini yang kita kenal dengan namanya toxic positivity. Sebenarnya kata-katanya baik gitu, tapi di saat yang tidak tepat itu justru membuat orang jadi semakin dia tidak tervalidasi apa yang dirasakan. Yang sebenarnya dia ingin agar orang lain juga bisa merasakan apa yang dirasakan, empatik dengan apa yang dia rasakan. Sebaliknya dia justru mendapat pertentangan dari orang itu. Misalnya ini ya, yuk semangat, kalau nggak semangat ntar nggak sembuh loh. Padahal kita boleh untuk mengatakan kamu pasti lelah, istirahat dulu, ya. Atau gini, yang penting bahagia biar imunmu segera naik. Padahal kita boleh untuk mengatakan wajar loh kalau kamu sedih, saat ini menangis bukan hal yang salah. Atau ini ya, banyakin berdoain. Tapi sebenarnya kita boleh juga untuk mengatakan saat ini sulit banget rasanya, aku akan bantu doa supaya kondisimu membaik. Jadi hati-hati banget dengan kata-kata kita, karena sesuatu yang positif itu kalau tidak disampaikan di saat yang tepat justru akan menjadi sesuatu yang toksik.